Selamat pagi anak-anak kami kelas 9. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Nah, kami pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat, yaitu bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita masih dalam materi persamaan kuadrat. Nah, yang mau kita bahas adalah bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus A, B, C. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Baik, anak-anak kami, mari kita mulai dengan materi menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus. Perhatikan ini, selesaikan persamaan kuadrat dengan rumus. Persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A, B, C elemen R dan A tidak sama dengan 0 dapat dicari penyelesaiannya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna sehingga diperoleh penyelesaian untuk X yang dapat digunakan secara umum. Untuk itu, lakukan kegiatan berikut. Baik, menemukan rumus penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, coba perhatikan ya, kita disuruh melengkapi. Perhatikan, lengkapilah isian pada pengerjaan berikut. Nah, ini bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya ini sudah kita bahas. Nah, ini ekuivalen dengan AX kuadrat tambah BX sama dengan. Nah, berarti ini kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti di sini nanti menjadi negatif C. Gitu ya. Sekali lagi, AX kuadrat tambah BX sama dengan negatif C. Oke, lanjutannya. Kedua ruas dikalikan dengan seper A agar koefisien X kuadrat menjadi 1. Sekali lagi, kedua ruas dikalikan dengan 1 per A agar koefisien X kuadrat menjadi 1. Nah, yang ini tadi kita kalikanlah ini dengan seper A. Yang di sini pun kita kalikan nanti dengan seper A. Berarti 1 per A dikali AX kuadrat tambah BX sama dengan 1 per A dikali dengan berapa tadi sini? Negatif C. Nah, berarti nanti di sini negatif C ya. Berarti nah seper A kali AX kuadrat, seper A kali A kan 1. Karena tinggal X kuadrat. Nah, seper A kali B itu B per A. B per kali dengan X, B per AX sama dengan di sini nanti menjadi negatif apa tadi sini C. Berarti negatif C per A. Sekali lagi di sini nanti menjadi X kuadrat tambah B per AX sama dengan negatif C per A. Nah, lanjutannya. Kedua ruas ditambah dengan kuadrat dari setengah kali B per A. Itu setengah dari koefisien X seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekali lagi, setengah kali B per A. Nah, maka kita lanjutkan ini tadi. X kuadrat tambah B per AX yang ini. Berarti kita tambah dengan nah, setengah kali B per A itu kan menjadi B per 2A. Itulah ini. Nah, kuadratkan. Berarti B per 2A kuadrat. Sama dengan di sini tadi apa di sini? Yang kita dapati tadi adalah negatif C per A. Yang ini tadi ya. Negatif C per A tambah di sini kita buat menjadi B per 2A kuadrat. Sekali lagi. B per 2A kuadrat. Yang ini tadi. B per 2A dikuadratkan. Oke, lanjutannya X tambah nah B per 2A. Di sini kita buat B per 2A kuadrat sama dengan negatif C per 2A ditambah. Nanti kita kuadratkan ini menjadi B kuadrat per 4A kuadrat. Sekali lagi, Bapak ulang ya. X tambah B per 2A dikuadratkan akan sama dengan negatif C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Dari mana itu? B kita kuadratkan, kemudian 2A dikuadratkan ya. Baik, lanjutannya X tambah B per 2A dikuadratkan sama dengan, nah, penyebut disamakan. Tadi di sini penyebutnya berapa tadi di sini? A ya. Karena ini negatif C per A. Di sini tadi penyebutnya berapa? 4A kuadrat. Berarti nanti penyebutnya kita samakan yaitu KPK dari A dan 4A kuadrat. Sekali lagi ya, di sini tadi A, ini 4A kuadrat. Berarti nanti kita tulis di sini nanti menjadi 4A kuadrat, di sini pun 4A kuadrat. Nah,
Di sini menjadi berapa nanti di sini? Berarti di sini perlu nanti 4AC. Nah, 4AC per 4A kuadrat, tanda negatif ya. Berarti tambah dengan, nah di sini akan tetap B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, penyebut nanti sudah sama, yaitu 4A kuadrat. Kita lanjutkan. X tambah B per 2A dikuadratkan sama dengan. Nah, penyebutnya tadi kan sudah sama. Karena penyebut sudah sama, berarti kita tinggal menjumlah pembilang. Nah, di sini tadi apa di sini? Ini tanda negatif ya. Di sini tadi 4AC. Di sini tadi B kuadrat. Maka kita luluskan ini di depan ya. Berarti di sini kita buat B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Ya, sekali lagi Bapak ulangi nanti supaya dipahami. Kita tuliskan di sini B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Nah, penyebutnya sudah disamakan ya. Lanjutannya. Kita lanjutkan X tambah B per 2A. Sekali lagi X tambah B per 2A. Nah, kita hilangkanlah kuadrat, maka di sini kita buat akar pangkat 2. Nah, seperti sebelumnya yang sudah kita pelajari, tambah kurang akar pangkat 2 dari apa tadi di sini? B kuadrat kurang 4AC per berapa tadi? 4A kuadrat. Begitu ya. Sekali lagi, X tambah B per 2A sama dengan tambah kurang akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Kita lanjutkan. X tambah, tetap di sini tadi apa? B per 2A tambah kurang. Nah, kita pisahkanlah sekarang. Ini kan tadi tanda akar, sekarang dipisahkan. Khusus pembilang dulu. Berarti di sini akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC per, kita buatlah akar pangkat 2 dari berapa tadi di sini? 4A kuadrat. Maka 2 tanda akar ya. Yang tadi 1 kan? Nah, kita lanjutkan X tambah. Nah, di sini tetap B per 2A. Ya, sekali lagi B per 2A tambah kurang akar pangkat 2 dari, nah, apa kita buat di sini? Tetap tadi B kuadrat kurang 4AC per. Nah, di sini tadi berapa di sini? 4A kuadrat, begitu ya. Berarti akar pangkat 2 dari 4 itu adalah 2. Akar pangkat 2 dari A kuadrat adalah A. Berarti di sini tinggal menjadi 2A. Gitu ya. Sekali lagi, akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, kita lanjutkan. Kita pindahkan ini ke ruas kanan. Ya, tadi ruas kiri kan? Apa tadi di sini? B per 2A. Maka di sini kita tulis X sama dengan, kita pindahkan ini kemarin. Berarti menjadi negatif B per 2A. Tambah kurang akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Yang ini tadi ya. Ini aja yang kita pindahkan yang di sini. Nah, penyebut kan sudah sama tadi. Di sini 2A, di sini 2A. Maka kita buat menjadi 1. Berarti X sama dengan negatif B tambah kurang akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, di sini tinggal 1 ya. Disamakan dia. Penyebutnya menjadi 1. Kita tuliskan di sini tadi 2A, di sini 2A menjadi 1. Kita tulis 2A. Sekali lagi, maka nanti di sini terakhir X sama dengan negatif B tambah kurang akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, bentuk terakhir ini seperti ini. Bentuk terakhir inilah disebut rumus penyelesaian persamaan kuadrat atau lebih dikenal dengan istilah rumus A, B, C. Nah, begitu. Karena ada di sini A, B, dan C. Sekali lagi ini terakhir tadi X sama dengan negatif B tambah kurang akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Baik, itulah yang dikatakan tadi rumus A, B, C ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contoh berikut ini ya. Perhatikan contoh. Satu saja kita bahas. Coba lihat ini. Perhatikan. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut dengan menggunakan rumus. Nah, misalnya ini nomor 1. 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Coba langsung kita jawab nanti. Bahas kembali untuk nomor 2 dan 3 ya. Nah, 2x kuadrat tambah 5x
kurang 3 sama dengan 0. Nah, pertama sekali karena kita menggunakan rumus, kita harus paham menentukan A, B, dan C ya. Ingat tadi bentuk umumnya ini AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Berarti inilah sebagai A. Berarti di sini dari soal tadi manalah yang menjadi A ini ya. Makanya A sama dengan 2. Nah, ini BX. Coba kita lihat ini 5X berarti B-nya 5. Nah, tambah C di sini kurang 3 berarti C sama dengan negatif 3. Begitu ya. Maka kita tentukan dulu berapa A, B, dan C. Setelah dapat ini, kita gunakanlah rumus tadi. Nah, inilah rumus yang tadi. Ya, X sama dengan negatif B tambah kurang akar pangkat 2 dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita gantikanlah. Berarti negatif 5. Lihat B. Negatif 5 tambah kurang akar pangkat 2 dari B kuadrat. Berarti 5 kuadrat kurang 4AC. Artinya 4 kali A kali C. Berapa tadi A-nya? 2. 4 kali 2 kali C-nya negatif 3 per 2A. Berarti 2 kali negatif 2 kali 2. Sama dengan negatif 5 tambah kurang akar pangkat 2 dari 5 kuadrat itu 25. Negatif 4 kali 2 itulah negatif 8. Kali negatif 3 menjadi positif 24. Tambah 24 per 2 kali 2 4. Berarti X sama dengan negatif 5 tambah kurang, nah ini berapa ini? 49 ya. 25 tambah 24, 49. Akar pangkat 2 dari 49 langsung 7 ya. Berarti negatif 5 tambah kurang 7 per 4. Maka untuk X1 kita ambil yang tambah. Ini negatif 5 karena 2 nilainya kan tambah kurang. Maka pertama kita ambil yang tambah. Berarti negatif 5 tambah 7 itu menjadi hasilnya adalah 2. Nah, 2 per 4 itulah setengah. Berarti X1 setengah. Nah, X2 nya kita ambil yang negatif. Berarti negatif 5 kurang 7. Berarti didapat X2 negatif 5 kurang 7 per 4. Negatif 5 kurang 7 negatif 12. Dibagi 4 negatif 3. Berarti X2 negatif 3. Maka penyelesaian adalah X1 sama dengan setengah dan X2 sama dengan negatif 3. Coba nanti kamu baca contoh 2 dan contoh 3 ya pada buku paket halaman 58. Baik, anak kami, sampai di sini penjelasan Bapak tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Kalau ada yang kurang jelas, yang masih kurang dipahami, boleh nanti kamu tanyakan. Kami kelas 9 sampai di sini pertemuan kita untuk pagi hari ini. Seperti biasa, nanti silakan kembali ulangi ya, baca lagi bukumu. Nah, tetap ini Bapak ingatkan, semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan.